Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga pagi hari ini kalian tetap sehat, cerah, ceria, dan semangat dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran keempat pada tema 2 subtema 2 kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan kelancaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. 2. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. 3. Dengan berdiskusi, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, sudah. Sekarang buka buku tema kalian halaman 72. Di situ ada cerita pendek tentang tanggung jawab dalam keluarga. Ya, itu ada bacaan tentang tanggung jawab adik. Kalian baca halaman 72 sampai 74. Sudah? Setelah kalian membaca cerpen pada halaman 72 sampai selesai, kalian kerjakan buku tema kalian halaman 74 sampai pada halaman 76. Nah, sudah. Sekarang kita belajar tentang IPS. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di kelas 4 kemarin kita pernah belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada berapa? Kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Nah, sekarang kita belajar kembali tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Sudah? Sekarang kita lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Sudah, yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan ekonomi perajin gerabah. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir, gerabah tersebut diwarnai kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan seorang perajin telah melakukan kegiatan produksi. Nah, jadi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Ya. Jadi orangnya disebut produsen, barangnya disebut produksi. Paham ya? Sudah. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup
supaya mencapai kesejahteraan hidup. Yang kedua adalah distribusi. Setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Jadi orangnya distributor, yang menampung barang dinamakan distribusi. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai pada konsumen dengan cepat dan tepat. Yang ketiga adalah konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya kamu mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Jadi kamu yang makan itu adalah konsumen. Ya. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Ada yang ditanyakan tentang kegiatan ekonomi kita pada pagi hari ini? Saya ulang, kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Orangnya yang pertama adalah produsen. Yang kedua adalah distributor. Yang ketiga adalah konsumen. Paham ya anak-anak? Nah, sudah kalau begitu sekarang kalian perhatikan berikut ini. Apa jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu? Kalian kerjakan halaman 79. Usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.